Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairul umam. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala aidan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ayyuhal mustami'in al-kiram, para pendengar, para pencinta TV An-Nur Masjid Agung Palembang. Alhamdulillah, saat ini kita memasuki di pertengahan bulan suci Ramadan, di mana kita tahu bahwa tanggal 17 Ramadan adalah tanggal di mana diturunkannya Al-Quran, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, yang kita sama-sama sudah hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kita ambil hikmah daripada diturunkannya Al-Quran ini. Inna hadzal Quran, kata Allah dalam surah Al-Isra, lillati hiya aqwam. Ini Quran petunjuk yang paling kuat, yang paling benar. Dan ini kitab suci. Tak acak dipermain ke, tak baca. Setiap agama pasti punya kitab suci yang tidak dapat diganggu-gugat. Setiap agama memiliki pedoman untuk dijadikan sebagai rujukan. Karena inti agama itu adalah menyelamatkan bagi pemeluk agama itu. Agama bukan sekadar sebutan agama, tapi agama itu adalah kompas yang memberikan petunjuk kepada pemeluknya supaya sukses hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Apalah arti kehidupan kalau hidup tidak memiliki ketenangan? Apalah gunanya hidup ini kalau seandainya di akhirat kaget dan tidak ada bakal dapat menggapai kebahagiaan? Al-Quran mengajarkan kepada manusia, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada manusia sebagai pemeluknya, supaya dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Apa baik jika Quran itu ada? Soal berdagang ada, soal kepemimpinan ada, soal rumah tangga ada, soal ibadah ada, soal penetapan hukum ada. Tapi kalau soal hukum ini, kegasnya Allah Ta'ala nyatakan, man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, itu adalah orang kafir. Hukum waris biar tak ada ribut, diatur dalam surah An-Nisa. Idak nurut wa may yata'adda hududallah yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang tidak mengikuti ketentuan Allah tentang waris ini, maka wong itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Jadi apalah artinya harta banyak kalau bakal akhir-akhirnya mendapatkan azab Allah? Dan Quran sebagai syifa, sebagai obat, terobati hati kita. Maka itu dijamin wong yang galak maca Quran tu hatinya tenang, hatinya lepo,
tidak derungsing, tidak banyak ngadepi apa. Karena kalau dia baca Quran, dia akan menemukan ayat-ayat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang Islam wajib baca Quran. Jangan keladasan tak baca ngaji tu. Salah satu dosa yang digawak manusia di akhirat kaki adalah wong itu tidak baca Quran. Kayak ditanya, jadi belum mati ni siapa yang tak baca ngaji, tulislah kertas. Nah, kertas tu kayak gawak, masuk ke kantong waktu mati kayak. Masuk ke juru kain kapan. Apa dia sebab tak baca ngaji? Mula 60, mula 50-an tak baca ngaji. Huruf hijaiyah tu 30 ikut cuman. Garisnya pucuk bawah, depan, mati hidup, tasdid. Itulah hurufnya. Garis 2. An, in, un, a, i, u, a tambah n. Jadi an. Gampang. Yang susah ini kena penyakit penyungkan. Dah galak belajar. Padahal hukumnya wajib. Quran. Dan salah satu tuntutan Allah di akhirat bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, bagi kita sebagai wong tua adalah ngapo kita tidak ngajari anak kita ngaji dan solat. Jadi bapak-bapak, para pemirsa, para pendengar TV An-Nur, diingatkan, kalau kamu punya anak yang belum baca ngaji, yang tidak ngerti solat, siap-siap Anda akan dituntut oleh Allah. Allah tidak nanya apa anak kau S1, S2, apa S campur, tidak. Tidak bakal ditanya. Anak aku sarjana teknik, sarjana hukum misal. Tidak ditanya. Tapi yang ditanya, anak kau solat tak? Sudah tak kau ngajar anak kau ngaji? Itu wajib. Kalau kita tidak ada baca ngaji, ya kita minta siapa yang baca ngaji untuk ngajari anak kita. Zaman sekarang kan lemak. Ngaji singkat, cepat, murah pula. 5,000 sebulan. Tapi ngutang 4 bulan. Dianggapnya guru ngaji itu malaikat, tak makan, tak minum. Yang berjilbab tak ngerti, yang lanang tak ngerti kopca. Dianggapnya. Padahal satu huruf Al-Quran itu pahalanya bukan main. Besarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Apa Allah nyatakan dalam Al-Quran? Barang siapa yang mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, fahabitat a'maluhum. Maka Allah ta'ala hapus amalnya. Jadi siapa yang mendustai isi Al-Quran, siapa yang mendustai petunjuk Al-Quran, jangan harap amal ibadatnya dinilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada tuntunan Al-Quran, kembali kepada agama yang sebenarnya, kembali kepada arti agama yang sebenarnya, supaya kita menggapai kesuksesan, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Setiap kita itulah bedanya. Jadi dalam kitab Kasyifatus Sajah disebut, siapa yang berbacaan maca wirid sesuatu yang tidak tahu tujuannya, maka tak katik pahala baginya. Kecuali maca Quran. Jadi yang penting kita baca Quran. Baca itu tetap dapat pahala macanya. Ditambah lagi kalau kita tahu artinya. Kalau ada yang ustaz, kiai ngatakan, siapa tak baca Quran, siapa baca Quran, tapi tak tahu artinya, tak usah baca Quran. Kalau ada kiai model macam ini, kirim ke laju hutan kancang-kancang. Mestinya mereka tu ngomong, supaya kamu tu ada manfaat baca Quran. Setiap baris kamu baca Quran, baca artinya. Sebaris baca Quran, ayat, baca artinya. Supaya lebih memahami kendak isi
Al-Quran. Tapi kalau dikatakan siapa tak tahu artinya, tak usah baca Quran, payah baik. Kita ni siapa yang memang ahli ni baca Quran, yang ngerti. Maka tu di Mekah tu kalau dia solat, Madinah nangis dia baca. Ngerti. Kita ni solat nangis mikir hutang. Oh nangis. Tengok Imam Mekah nangis, melok nangis pula. Kapan tu nak upah sekil nak tijak oh. Nah, jadi begitu kita baca Quran tentang ayat, tentang azab, pacak kita memahaminya. Jadi bagusnya baca sebaris Al-Quran tambah arti. Dan yang paling penting lagi, baca Quran itu wajib pakai tajwid. Ya, karena Nabi Muhammad nerima dari malaikat Jibril itu pakai tajwid, bukan ngonyo-ngonyo mak iwak delok buta. Pakai tajwid. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata orang tuaku, dikatakan Uji Kiai Zaini, siapa baca Quran pakai tajwid, pasti dia bakal menemukan lagu di dalam ngaji itu. Wajib baca tajwid supaya bacanya benar. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.